bersama-sama kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan membawa seluruh kehidupan kita. Kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Pagi ini Tuhan kami datang kepadamu Bapa. Kami rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau bawa hati kami, hidup kami kepadamu Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami Bapa. Sungguh Tuhan terlalu baik dalam kami Bapa. Kami tahu Tuhan kami kuat, kami dapat melewati semua karena anugerah dan kasih Tuhan yang besar dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Pagi ini Tuhan kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar kuasa Roh Kudus itu yang memenuhi setiap kami Tuhan, yang menolong setiap umat-Mu Bapa, baik yang di tempat ini ataupun kami yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan terus ada dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang melawat setiap umat-Mu Bapa. Dalam segala keberadaan kami Tuhan, kami mau datang. Dalam segala kelemahan kami tahu Tuhan Kau yang sanggup memberikan kami kekuatan Bapa. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan Bapa. Kami yang dalam beban berat Tuhan Kau angkat beban kami, Kau beri kami kelegaan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa yang sangat baik. Kami bersyukur Tuhan kami punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Biarlah segala pujian dan hormat kami bagi-Mu Tuhan. Kau yang menolong kami Bapa. Kau yang membawa kehidupan kami Tuhan untuk kami jadi berkat. Bagi keluarga kami, bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Dan telah diselamatkan.
Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama naikkan syukurmu kepada Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Mari agungkan Tuhan. Sebab Dia yang layak disembah. Yesus. Yesus. Tuhan. Kau dahsyat Bapa. Kau dahsyat Tuhan. Kau baik Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus. Ya Allah, dahsyat Bapa. Sebab Yesus, Dia yang layak disembah dan ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan Allah kami, yang bertahta atas kehidupan kami, Engkau pengharapan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kalau kami sudah 75 tahun merdeka Bapa, kami tahu Tuhan kemerdekaan itu Tuhan sudah beri juga di dalam kehidupan setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami umat yang dimerdekakan oleh darah Yesus, oleh karena karya salib-Mu yang besar itu Tuhan yang menolong setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Ajar kami Tuhan untuk terus berjuang Bapa. Untuk dapat berjuang Tuhan, untuk kami dapat menjadi berkat Tuhan. Untuk menolong hari-hari hidup kami Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu
terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Yang di rumah juga shalom. Yang di rumah boleh bangkit berdiri juga sama-sama kita mau memuliakan Tuhan. Pagi ini kita mau menyanyikan lagu Hari Merdeka. Karena besok 17 Agustus kita akan merayakan hari kemerdekaan bangsa kita Republik Indonesia. Mari sama-sama yang di rumah juga boleh bangkit berdiri. Haleluya. Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara. Sekali lagi 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Haleluya. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita semua umat pilihan Allah, amin, masih mau memuji Tuhan. Masih semangat, amin. Lihat dulu kiri kanannya, lihat aja. Sama-sama kita memuliakan Tuhan, haleluya. Mari kita mau angkat pujian ini. Mari kita semua
kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar hati kami menjadi tanah yang subur untuk dapat Engkau siram, untuk dapat Engkau tanam benih Tuhan. Supaya firman-Mu itu dapat menuntun jalan-jalan kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bisa bertahan. Kami dapat melewati hari-hari kami semua karena anugerah dan kekuatan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Untuk Kau dapati kami sampai setia, sampai akhir hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Bapa. Tolong kami Tuhan. Yes. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Biar ini yang menjadi doa dan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Katakan, selidiki aku Tuhan. Oh, lihat hatiku. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang Tuhan, Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang. saya mengundang petugas doa syafaat untuk maju ke depan. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersatu hati untuk pokok doa, untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia ini Tuhan. Yang kedua, agar anak Tuhan menjadi teladan di tengah bangsa kami ini Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami mau menaikkan doa kami Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, yang sudah memasuki usia yang ke-75 Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa ini Tuhan, agar Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang mandiri Tuhan, negara yang terus berkembang Tuhan, dari segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara Tuhan. Tuhan memberkati bangsa negara kami Tuhan, agar Indonesia
Indonesia menjadi negara yang Bhinneka Tunggal Ika Tuhan. Seutuhnya di masyarakat terbawah sekalipun Tuhan, mereka menghargai satu dengan yang lain Tuhan. Toleransi antar umat beragama Tuhan, segala suku, agama, ras, antar golongan Tuhan, semuanya boleh hidup berdampingan dengan aman, dengan damai dan sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati Indonesia Tuhan, agar di generasi mendatang Tuhan, generasi baru, generasi anak muda Tuhan, boleh dibangkitkan untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Orang-orang muda boleh bangkit Tuhan, di segala sektor usaha, di pengusaha, di pejabatnya Tuhan, di orang-orang yang bekerja, dimanapun segala aspek bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan, boleh maju, boleh memikirkan bangsa ini Tuhan. Kami tahu Indonesia Tuhan akan menjadi generasi yang maju Tuhan. Anak-anak mudanya akan semakin banyak Tuhan. Di tahun 2028 Tuhan, Indonesia akan mengalami bonus demografi yang luar biasa, di mana anak-anak muda boleh bangkit Tuhan, boleh tumbuh, lahir dan berkembang di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah generasi ini Tuhan, generasi yang menjadi berkat Tuhan, bukan generasi yang menjadi kutuk Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Indonesia akan bangkit melalui anak-anak muda ini Tuhan. Indonesia akan menjadi negara yang maju Tuhan. Kami juga mau terus berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang sekarang ini ada di berbagai bidang di negeri Indonesia ini Tuhan, agar selalu menjadi teladan Tuhan, menjadi berkat Tuhan, bahkan yang mengambil kebijakan bagi negara Indonesia ini Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan yang berdiri bagi bangsa ini Tuhan, untuk terus memajukan Indonesia ini Tuhan. Berkati juga Bapak Presiden kami Indonesia Tuhan, Bapak Jokowi, dan wakilnya Bapak Maruf Amin Tuhan. Tuhan memberkati pokok bangsa kami ini Tuhan, agar mereka boleh mengambil kebijakan yang benar Tuhan, untuk mengambil langkah yang tepat Tuhan, untuk Indonesia boleh melewati krisis, bahkan resesi Tuhan. Tuhan memberkati bangsa Indonesia Tuhan, agar terus bertahan di akhir 2020 ini Tuhan, tetap mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik Tuhan. Bahkan di tahun-tahun mendatang Tuhan, Indonesia akan semakin melaju Tuhan, dengan kebijakan-kebijakan yang benar yang akan diberikan, diputuskan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini Tuhan. Bila setiap firman yang disampaikan Tuhan merupakan isi hati-Mu Tuhan, dan akan berbuah menjadi firman yang terus merema dalam hati setiap kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Memberkati pemberitaan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salam Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini. Ya. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang memberi kesempatan, waktu dan kepercayaan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah pagi ini. Ya. Senyambang saya ada di mimbar ini sebagai bagian besar dari Gereja Bethel Indonesia yang hari-hari saya bertugas di GBI Unit 5. Saya mengucapkan terima kasih untuk setiap input, saran, masukan, bantuan, terkhusus dalam kami membangun gereja Tuhan di sana. Nah, jika Bapak Ibu bertanya apakah sudah selesai Om? Saya bisa berkata hampir atau nyaris ya, mungkin dalam arti 80%. Nah, bulan Agustus bagi bangsa Indonesia adalah bulan yang khusus, bulan yang penting, bulan yang istimewa. Sebab bulan Agustus adalah saat di mana bangsa ini memproklamirkan kemerdekaannya. Faktanya hari ini memang bangsa ini tidak dijajah, tidak dikendalikan oleh bangsa lain. Tapi dalam skala, dalam komunitas, dalam arti yang lebih kecil, pertanyaannya, it's really free? Mungkin masing-masing kita punya jawaban yang beragam. Benarkah sungguh-sungguh sudah merdeka? Ya. Biasanya gereja Tuhan itu kan selalu dalam peribadatannya ada 3S, senyum, salam, dan sapa. Kita masih bisa melakukan senyum.
hai. Tetapi sapa hari-hari ini mungkin dikurangi atau dihindari berkenaan dengan pandemi COVID-19 ini. Senyum, salam, sapa masih bisa kita lakukan. Nah, untuk mengingat kembali tentang perjuangan bangsa Indonesia, untuk mengawalinya saya memproklamirkan merdeka. 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 Ya, sekali merdeka, tetap merdeka. Baik, saya akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini yang terambil di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang kelima. Injil Markus adalah Injil tertua dibanding Injil-Injil yang lain. Dibanding Injil Matius, dibanding Injil Lukas, Injil Markus adalah Injil tertua. Yang acap kali sumber dari Markus menjadi rujukan juga bagi Matius maupun Lukas menulis surat-suratnya. Nah, Injil Markus pasal yang kelima ini sebuah pembacaan yang cukup panjang, tetapi bagi saya ini penting. Dan dalam mempersiapkan bahasan ini saya memperlengkapi diri dengan berbagai referensi sumber, misalnya dari William Barclay, dari tafsiran Alkitab abad ke-21 dan referensi-referensi yang lain supaya gambarannya menjadi lebih utuh, penuh dan lengkap. Nah, Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai satu perikop ini sampai 43. Saya membacakannya dengan cepat. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang itu berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut,
percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin untuk pemberitaan firman Tuhan. Nah, kisah ini dilatar belakangi atau pasca Yesus mengusir orang yang kerasukan setan. Nah, artinya dari sisi ini kita melihat bahwa ketika Yesus hidup, dia adalah pribadi yang mobile. Karena mengerti hidup dalam ketetapan Tuhan dan harus menjalankan misinya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Saya berpikir, apa yang menjadi alasan? Apa yang menjadi pemicu orang banyak ini berdesak-desakan, berbondong-bondong mengerumuni dia? Mungkinkah mereka orang-orang yang haus dalam arti mendengar kabar tentang kerajaan Allah? Mungkin ada dalam kelompok yang besar itu. Atau mungkin di antara mereka juga ada orang-orang yang ingin melihat tanda-tanda ajaib apa yang Yesus akan kerjakan. Nah, di tengah situasi seperti itu Alkitab mencatat, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Markus mencatat dengan jelas, nama sosok atau orang ini adalah Yairus. Kepala rumah ibadat adalah orang yang bertanggung jawab memastikan penyelenggaraan ibadah dalam sinagog atau rumah ibadat berjalan dengan baik. Pendek kata, Yairus adalah orang yang penting, orang yang terhormat dalam strata sosial kemasyarakatan. Dia orang yang punya peran, orang yang dihargai. Why? Mengapa Yairus datang menjumpai, menemui Yesus? Apa yang ditulis oleh Markus ini menjelaskan bahwa dia punya kebutuhan, dia memiliki masalah berkenaan dengan anaknya perempuan yang saat itu sedang sakit. Anak perempuan yang satu-satunya. King James menulis he had one only daughter. Dalam bahasa Jawa mungkin lebih tegas, anaknya yang ontang-anting. Kalau orang Jawa pasti ngerti, ontang-anting itu ya sikok wae, tunggal, satu-satunya. Anaknya ini sedang sakit. Orang tua mana yang tidak panik? Orang tua mana yang tidak khawatir mendapati anak satu-satunya sedang sakit? Yairus saya yakin sudah melakukan tindakan-tindakan, atau sekiranya mungkin dia pergi ke tenaga medis, tabib, dokter, tapi faktanya anaknya tetap sakit. Mungkin dalam batinnya, kemana lagi saya harus minta pertolongan? Alkitab tidak menjelaskan sejak kapan anaknya sakit. Tapi kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa mungkin ini sakitnya sudah berhari-hari. Atau mungkin berminggu-minggu. Jadi Yairus datang menjumpai Yesus
Bahkan dia tersungkur. Dalam budaya Yahudi, tersungkur adalah sebuah tindakan penghormatan yang dalam, sebuah penghormatan yang sepenuhnya. Dia tidak menilai aku ini kepala rumah ibadat, tetapi dia melupakan semua itu karena dia tahu dia punya kebutuhan, dia punya masalah berkenaan dengan anaknya perempuan yang sedang sakit. Dia berkata kepada Yesus, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Mungkin Yesus berkata, yes, I will. Aku mau, aku akan pergi. Dan ayat ini bilang, pergilah Yesus dengan orang itu. Kemana? Pasti ke rumah tempat Jairus, di mana anak itu berbaring sakit. Ayat ini ditindaklanjuti lagi dengan kata, orang banyak berbondong-bondong. Apa perlunya orang banyak ini? Yaitu tadi kemungkinannya, ingin melihat, ingin menyaksikan hal baik apa, perbuatan hebat apa yang Yesus akan kerjakan berkenaan dengan Jairus dan keluarganya. Bagi Jairus, saya berkesimpulan pasti ini kesempatan. Ini kemungkinan anakku dipulihkan, anakku sembuh. Dan ayat ini sepertinya terpotong. Karena dalam momen, dalam situasi itu adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Adalah di situ. Artinya dalam kelompok yang besar, kelompok orang banyak itu terselip, terdapat perempuan yang dalam bacaan ini juga sedang sakit pendarahan selama 12 tahun. Jangan kita berpikir atau membayangkan bahwa wanita adalah sosok yang setara dalam konteks zaman itu. Orang-orang Yahudi konservatif tradisional, dalam doanya dia berkata, Tuhan, aku berterima kasih sebab Engkau menjadikan aku seorang pria. Apa artinya? Secara tidak langsung menuduh bahwa menjadi perempuan itu tidak baik, hina. Itu konteks ketika peristiwa ini terjadi. Sehingga ada sebuah istilah misogenis. Sebuah pandangan sinisme terhadap perempuan. Kalau hari ini kita melihat, saya pernah melihat sebuah tulisan dalam bak truk yang bunyinya seperti ini. Tuhan, jauhkan saya bertemu dengan ibu-ibu yang naik motor. Yang sennya ke kiri tetapi belok kanan. Bapak Ibu pernah melihat tulisan semacam itu? Iya. Sehingga ketika dibilang, Bu, kenapa beloknya situ? Apa lo? Mungkin perempuan hari ini bisa lebih jauh, dalam tanda petik melawan. Dalam tanda petik ya, maafkan saya. Iya. Tapi dalam zaman itu, perempuan statusnya lebih rendah dari pria atau laki-laki. Apa pula yang menjadi dorongan, motivasi perempuan ini ada di kumpulan besar. Sebab dia juga mempunyai masalah dalam hidupnya berkenaan dengan sakit penyakit yang diidapnya, yaitu pendarahan. Ada penafsir yang menjelaskan bahwa pendarahan dalam konteks ini adalah haid yang tidak teratur dan berkepanjangan. Apakah hal ini berbahaya? Mungkin iya bagi wanita atau perempuan. Sebab implikasinya
Klimaknya mungkin juga bisa merenggut nyawa dari orang yang mengidap hal ini. Perempuan itu ada di kumpulan besar karena ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Artinya dia tidak menyerah dengan keberadaannya, dengan kondisinya. Iya, aku sakit, tapi aku akan berupaya. Aku akan mencari di mana ada orang yang sanggup menyembuhkan, mengurangi rasa sakit ini. Tapi semua daya upaya, usaha yang dia kerjakan sepertinya useless, tidak berguna. Bahkan ayat ini bilang, semua yang dipunyai habis. Sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Apa artinya? Mungkin secara tubuh fisik jasmaniahnya, bobot badannya mungkin juga mulai berkurang. Ya, namanya orang sakit, pasti berat badannya juga akan berkurang. Belum lama ini saya sakit. Sakitnya apa? Sederhana, cuman kalau mau makan itu males karena pahit. Hanya beberapa hari saja bisa susut 4 kilo. Ya, bayangkan ini, bandingkan dengan 12 tahun lamanya. Jadi mungkin secara bentuk tubuh, fisiknya juga berubah. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Pertanyaannya, berita apa yang dia dengar berkenaan dengan Yesus ini? Mungkinkah dia mendengar bahwa Yesus sanggup menolong orang, menyembuhkan orang, mengusir setan? Bisa jadi. Yesus sanggup memberi makan 5.000 orang. Iya, dia dengar berita itu. Jadi dalam ayat ini yang ingin saya tekankan, betapa pentingnya kita memiliki pendengaran, mendengar berita yang baik. Bukankah dalam kitab Roma dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Di tengah gencarnya informasi tentang COVID kah, tentang gambaran masa depan yang mungkin suram, kita perlu mengkantornya dengan berita baik. Di mana kita bisa mendapatkan berita baik? Alkitab lah. Sebab Injil adalah euangelion, good news, kabar baik. Dan wanita ini mendengar yang baik. Ada banyak handicap, ada banyak barrier, ada banyak penghalang bagi dia. Sebab secara hukum agama, seseorang wanita yang mengeluarkan lelehan, dia harus mengisolasi diri, dia harus terpencil, tidak boleh kumpul dalam komunitas, tidak boleh berinteraksi dengan sesamanya. Pun demikian dalam peribadatan, dia tidak bisa menjalankannya. Tapi ayat ini dijelaskan, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dengan segala sisa-sisa kekuatan yang mungkin dia punya. Mungkin dengan tertatih-tatih, dengan perjalanan yang lambat, dalam kumpulan yang besar dia memacu diri, dia mendorong, come on, bangkit, mendekat. Dan dalam hatinya dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dalam perjuangannya mendekat kepada Yesus itu, dan berhasil walaupun dengan susah payah. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya.
Seketika itu juga artinya cepat, langsung, instan. Dia bisa menyadari, dia tahu, nah sepertinya ada yang lain. Sepertinya ada yang berubah, sepertinya ada peristiwa berkenaan dengan tubuhnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Who touched my clothes? Siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya mendengar pertanyaan ini menyaut, engkau lihat guru bagaimana orang banyak ini berdesak-desakan. Artinya kemungkinan bukan hanya sentuhan jamahan perempuan ini saja yang diterima oleh Yesus. Kira-kira bisa seperti itu tidak tafsirnya Bapak Ibu Jemaat? Karena ini kumpulannya besar dalam kisah ini. Kira-kira yang mengena badannya Yesus, tangannya, dan bagian tubuh yang lain, kira-kira apakah cukup perempuan ini saja atau ada orang-orang yang lain yang bersentuhan? Kalau kita baca konteksnya, kronologisnya nampaknya banyak. Tidak hanya satu wanita ini saja. Itu berkenaan dengan apa yang murid-murid sampaikan. Tetapi bagi Yesus tidak, ini sentuhannya berbeda, ini jamahannya lain. The different touching. Ini tidak sama. Sebab ketika zaman ini kena, walaupun hanya jubah, ujung jubahnya, pakaian luarnya, tetapi Yesus merasa ada tenaga, ada power yang keluar dari dirinya. Maknanya apa bagi kita? Nabi Yesaya pernah berkata bahwa teguran yang keras dalam peribadatan Israel. Bangsa ini memuliakan aku dengan lidah bibirnya, tetapi hatinya jauh. Bisa jadi ketika kita beribadah, kita juga kena sindrom peribadatan Israel. Ada di dalam pertemuan ibadah tetapi hati kita jauh. Nah, bagi Yesus sentuhan yang dilakukan oleh perempuan ini beda. Siapa yang menjamah aku? Mungkin saya bisa membayangkan suasana saat itu menjadi hening, menjadi senyap ketika Yesus berkata, siapa yang jamah aku? Apalagi dia terus melihat, siapa yang menjamah aku? Dalam keheningan itu tiba-tiba dari sudut sana berjalan dengan lambat, maju ke depan, memberanikan diri. Akulah Tuhan orangnya, akulah Tuhan, akulah yang engkau maksud. Mungkin perempuan itu seperti itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar. Why? Mengapa perempuan ini takut dan gemetar? Sebab dalam hukum agama Yahudi, seseorang yang sedang unclean, tidak tahir, tidak bersih, tidak boleh menjamah. Bahkan setiap orang yang kena jamahan orang yang sedang tidak bersih menjadi najis. Itulah alasan mengapa wanita atau perempuan ini takut dan gemetar. Tapi ketakutan dan kegemetarannya tidak menghalangi dia untuk bertanggung jawab. Untuk mengaku bahwa akulah orangnya Tuhan. Tampil dan tersungkur di depan Yesus.
dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu. Mungkin wanita ini bercerita, Tuhan, aku begini. Sudah 12 tahun mengalami ini. Dan semuanya habis, aku tidak sembuh. Sampai saat hari ini. Ketika aku menjamah, jiwamu, aku tahir, aku sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ada hal yang harus kita pahami. Ketika perempuan ini bilang, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Di sini Yesus merekonstruksi. Di sini Yesus memberi penjelasan yang benar. Bukan karena jubahku engkau sembuh. Tetapi imanmu lah yang membuat engkau sembuh. Karenanya kekristenan tidak boleh menjadikan benda-benda sebagai sesuatu yang dikultuskan. Menjadi sesuatu yang harus ada keberadaannya. Entah apapun itu, misalnya salibkah, Alkitabkah, tidak. Tidak boleh menjadikan benda-benda itu sebagai sesuatu yang ditinggikan melebihi Kristus sendiri. Yesus menjelaskan, imanmu yang menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Pasti wanita ini bergembira, sukacita menyelimuti kehidupannya. Aku menang, aku merdeka, aku bebas. Sekarang aku bisa bergaul, bertemu, bersosialisasi, berinteraksi dengan sesamaku. Pertanyaannya, bagaimana nasib Yairus? Bukankah Yairus yang pertama memohon? Ini perempuan mengapa ujuk-ujuk menyelonong, menyerobot? Jika Bapak Ibu jemaat Tuhan ada di pihak Yairus, mungkinkah akan mengelus dada? Harusnya antri dong. Betapa sering kita kehilangan kendali kesabaran ketika di jalan raya. Ketika ada orang yang memotong jalan kita. Bisa terjadi. Atau ketika menunggu antrian tiba-tiba ada seseorang yang nyelonong mendahului. Markus tidak menjelaskan. Tetapi Markus hendak memberi kesempatan bagi pendengarnya untuk berpikir kira-kira apa reaksi Yairus ketika kesempatan yang harusnya dia dapat tetapi tertunda, ditangguhkan atau malah diambil oleh orang lain. Baru ayat ke-35 menjelaskan kelanjutan dari kisah Yairus ini. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Keyakinan, iman, pengharapan yang awalnya sedikit kecil yang masih menyala, yang ada di benak pikiran Yairus. Ketika dia berkata, datanglah ke rumahku, tumpangkanlah tanganmu atas anakku supaya dia selamat dan menjadi hidup dan tetap hidup. Ketika dia mendapati kabar, berita, informasi yang dia dengar, anakmu sudah mati. Saya membayangkan, pasti apakah tidak ada cara yang lebih eufemisme, cara yang lebih halus dalam memberitahukan kedukaan? Apa enggak bisa orang ini bilang, Bapak Yairus,
Bapak Yairus, bukankah ini semacam clue? Kenapa dia ngomongnya seperti itu? Bapak Yairus, Bapak Yairus, tanpa dia melanjutkan kata-kata kalimat anakmu sudah mati, saya menduga pasti Yairus nyambung apa yang dimaksud dengan pernyataan dari keluarganya ini. Anakmu sudah mati. Mungkin dia sejenak berkata, berpikir juga, benarkah yang aku dengar ini? Benarkah yang aku dengar ini? Pasti orang yang datang itu membawa konfirmasi yang terpercaya. Orang itu bagian dari keluarganya, pasti berbicara sebenar-benarnya. Sungguh demikian, anakmu sudah mati. Apa perlunya? Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Terjadi pergulatan iman, pergulatan batin yang dalam. Satu sisi dia baru saja melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana perempuan ini sehat, tahir, sembuh. Tetapi di sisi yang lain dia juga mengalami kegoncangan. Ada berita yang baru dia dengar, anaknya sudah mati. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Dalam terjemahan aslinya dikatakan kata percaya saja itu maksudnya tetaplah percaya. Dan Yairus lebih mengikuti apa yang Yesus katakan. Tetap percaya. Dan mereka melanjutkan perjalanannya menuju rumah Yairus. Didapati ketika mereka ada di situ terjadi keramaian, terjadi keributan, terjadi suara-suara erangan, suara-suara duka cita, tangisan, ratapan. Karena memang faktanya anaknya mati. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut? Mengapa kamu menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Ada semacam kejanggalan. Baru saja kamu meratap, baru saja kamu menangis. Tidak begitu lama kamu ini tertawa. Rupanya ada tradisi atau semacam kebiasaan. Ketika ada orang yang meninggal, ada orang yang punya kemampuan khusus, punya tugas khusus untuk meratap, untuk menangis. Kendati orang tersebut mungkin bukan bagian dari keluarga inti. Di kebudayaan tradisi Yahudi hal itu ada. Orang yang dipanggil khusus untuk meratap, untuk menangis. Berkenaan dengan kepergian dari keluarga yang meninggal. Tindakan Yesus. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayahnya dan ibunya. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Artinya hanya orang tua dari anak Yairus dan istrinya serta 3 muridnya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mengapa Yesus melakukan hal ini? Dalam hal-hal yang urgent, dalam hal-hal yang penting, dalam hal-hal yang hal yang seperti itu memang hanya dibutuhkan orang-orang tertentu yang bisa membantu, mengerti. Dan Yesus melakukan tindakan ini hanya memilih 3 di antara murid-muridnya. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya,
talitakum. Di dalam bahasa Aram yang artinya hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ada dua tindakan. Yang pertama, dipegang tangan anak itu dan dia berbicara. Apa reaksi ketika Yesus melakukan hal itu? Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Mungkin ini sebuah peristiwa yang menakjubkan. Pasti peristiwa ini menjadi viral zaman itu. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah mati meninggal bangun, bangkit dan berjalan? Esensi dari kisah ini sebenarnya sama. Baik Jairus maupun perempuan memiliki masalahnya masing-masing. Dan Yesus dalam kairosnya, dalam waktunya hadir, menolong, melawat mereka. Dan bagian dari kisah ini yaitu bahwa iman adalah sebuah tindakan aktif. Jairus dan perempuan ini mendatangi Yesus. Artinya dia mendekat, dia mencari, dia berusaha. Jadi orang yang beriman adalah orang yang aktif. Dalam artian dia tidak hanya berpasrah, berpangku tangan dan menyerah dengan keadaan. Mungkin dalam dimensi yang lain, Tuhan Yesus pun perlu berkata kepada kita, talitakum, bangkit, bangun, bergerak dari mungkin keengganan kita, dari kemalasan kita, dari kedegilan hati kita, bangun, bergerak, maju, melangkah. Nah, apapun situasi yang kita hadapi hari ini, mungkin kita sedang seperti perempuan ini yang sedang sakit. Atau mungkin kita mengalami seperti yang Jairus alami. Berkenaan dengan orang dekat, orang yang dia kasihi. Mereka sama-sama membutuhkan jamahan. Mereka sama-sama membutuhkan pertolongan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita sekali lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dalam hadiratnya saya mengundang pemusik. Nah, saya akan membacakan ayat terakhir dalam Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat. Ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dalam hadiratnya, mari kita dengan penuh keberanian menghampiri kasih karunia Allah. Agar masing-masing kita mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan pertolongan kita. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita katakan bersama, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan
pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita sembah Tuhan kita. Kami datang kepadamu Tuhan, kami menyembah-Mu. Tuhan Yesus, jamah dan lawat setiap kami. Apa yang menjadi kebutuhan kami, masalah, tantangan, pergumulan, kesulitan kami hari ini, kami berseru kepadamu ya Tuhan. Jamah, lawat, pulihkan, sembuhkan setiap kami dengan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman-Mu meneguhkan kami, untuk kami terus belajar. Kami boleh terus memandang Tuhan dan percaya waktu-Mu yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Ini syukur kami kepada Tuhan. Waktu Tuhan Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita katakan sekali lagi, waktu Tuhan yang terbaik. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kristus adalah pemenang atas dosa, atas maut, atas iblis. Dia datang dan dia melepaskan seorang yang dirasuk 2000 setan. Sepanjang hidupnya tidak ada harapan. Tapi hari itu Tuhan datang. Hanya untuk orang itu. Dua 2000 roh jahat yang menguasainya untuk sekian lama telah menyiksa, menghancurkan hidup dan masa depannya. Tapi hari itu Kristus datang sebagai yang memerdekakan dia. Kristus juga membangkitkan pengharapan dari seorang wanita yang sudah 12 tahun dihancurkan oleh penyakitnya. Orang yang telah tidak ada lagi harapan. Harta bendanya sudah habis. Tapi satu hal yang kita tahu, di tengah keterpurukannya, dia bisa datang mencari Tuhan. Itulah yang juga dilakukan oleh Yairus. Anaknya masih kecil, 12 tahun. Dia mewakili anaknya untuk mencari Tuhan. Hari ini, entahkah posisi kita seperti seorang anak, di mana orang tuamu mewakili engkau, di mana engkau adalah orang tua yang mewakili anakmu untuk mencari Tuhan.
membawa anakmu kepada Tuhan. Atau engkau seperti seorang wanita yang dengan sadar dalam keterpurukanmu engkau berusaha. Satu langkah yang terakhir hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Setelah engkau berupaya dan semua sia-sia. Atau mungkin ada pada posisi Tuhanlah yang datang mencari engkau. Karena orang ini sudah dirasuk 2000 setan. Dia tidak mengerti kebenaran. Tapi anugerah Tuhan turun atasnya. Hari ini, satu hari sebelum kita merayakan kemerdekaan bagi bangsa kita. Ingatlah, Kristus telah datang memerdekakan kita sepenuhnya. Supaya kita tidak lagi diperhamba oleh kuasa dosa, oleh kuasa maut, oleh kuasa iblis. Ambil kesempatan itu. Bangkit dan berjalan. Hampiri tahta kasih karunia Allah. Agar kita mendapat pertolongan pada waktunya. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan menyatakan kuasanya, anugerahnya bagi semua orang yang mencarinya. Dia Allah yang masih mau mendengar dan memperhatikan dan melakukan, karena firman-Nya tidak pernah berubah. Mari dimanapun kita berada saat ini, cari Tuhan, berseru, bangkitkan rohmu dan berkata, masih ada satu jalan. Tuhan yang tidak pernah gagal. Mari datang kepada Tuhan, berkata kepada Tuhan. Di tengah keadaan seperti sekarang ini, satu hal yang saya tahu, Engkau hidup, Engkau berkuasa. Engkau yang melepaskan dari seorang yang dirasuk 2000 roh jahat. Kuasamu masih sanggup melepaskan kami dari ikatan dan perhambaan roh jahat. Engkau yang membebaskan seorang wanita yang tidak lagi memiliki pengharapan. Karena penyakit, karena kemiskinan telah merenggut semua yang ada padanya. Tapi dia mau datang mencari Tuhan dan berkata, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dia mendapatkan bukan saja kesembuhan, tapi Tuhan berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Dia sembuh, dia selamat. Itulah yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita, menyelamatkan jiwa kita dari cengkeram maut, dari cengkeram iblis. Dia juga mau menyembuhkan sakit penyakitmu. Dia mau menolong engkau. Bahkan jika engkau mati secara rohani pun, kuasa Tuhan mampu membangkitkanmu. Mungkin ada yang lemah, hampir mati rohaninya karena situasi sekarang. Tapi biarlah Tuhan membangkitkan rohmu, imanmu, dan berkata, hari ini adalah hari kemerdekaan, hari kelepasan, karena Kristus telah membayar di kayu salib bagi saya. Yang mau tinggal dalam kemerdekaan yang sejati, yang dikerjakan oleh Yesus. Mari kita berdiri, kita meraih tangan, angkat tangan iman kita, mengedangkannya dan berkata kepada Tuhan pagi ini, aku mau memegang tahta kasih karunia Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan, hati yang tertuju kepadamu, iman yang tertuju kepadamu. Biar Engkau melepaskan kami, melepaskan dari perhambaan, dari setiap ikatan. Jamah kami ya Roh Kudus. Lawat kami Tuhan, baik kami yang di sini, baik kami yang ada di rumah kami saat ini. Ya Roh Kudus, Roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang sama yang telah menuntun orang-orang kudus
melewati perjalanan panjang di sepanjang sejarah sampai selamanya. Roh Kudus yang setia yang hari ini juga bekerja atas hidup kami, atas rumah tangga, atas kesehatan, atas usaha, atas pergumulan kami, atas bangsa kami. Ya Roh Kudus, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ya Roh Kudus, supaya yang lemah beroleh kekuatan, yang berdosa beroleh kelepasan dari ikatan dosa dan maut dan diselamatkan. Engkau Kristus yang telah menang atas maut. Biarlah kemerdekaan sejati yang telah dikerjakan Yesus di kayu salib membebaskan kami sekalian pagi ini. Besok dan seterusnya, seperti Engkau telah menjaga orang-orang kudus di sepanjang zaman, sampai Engkau membawa kami dalam kemuliaan kekal-Mu. Jangan ada seorang pun yang tetap dibelenggu oleh dosa, oleh ketakutan, oleh segala sakit penyakit, bahkan kuasa maut. Tetapi pagi ini kami berdoa di dalam nama Yesus, lepaskan kami, sembuhkan kami, merdekakan kami, bangkitkan roh kami untuk memuliakan Engkau atas apa yang Kau sudah perbuat ya Tuhan. Dengan iman kami menerima pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Turunlah ke atas kami kasih karunia, pengampunan-Mu, belas kasihan-Mu, perkenanan-Mu ya Tuhan. Supaya hidup kami hari demi hari menjadi makin serupa seperti Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami. Tolong kami semua seperti kami datang dengan selamat dan sehat sejahtera. Kami akan pulang dengan damai sejahtera. Amin. Bahkan dengan berkat-berkat sempurna dari Allah. Kami yang ada di rumah, Tuhan juga memberkati kami dengan damai sejahtera dan berkat-berkat surgawi atas kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Berkati semua orang yang sudah melayani, baik pemuji, pemusik, baik pemberita firman. Kami sekalian untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Hidup ini kami persembahkan menjadi persembahan yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa. Kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan Roh Kudus menolong kita untuk hidup dalam kemerdekaannya yang sejati sampai kita dibawa masuk ke dalam rumahnya yang kekal selamanya bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. El Shaddai.
bersatu.